يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا يا سريع الغوث أدرك من هفا يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا يا سريع الغوث أدرك من هفا عبدك الجاني الذي زلته أوقعته في صدود وجفا ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قد طفا فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد أجحفا ومن الدهر الذي قد أجحفا يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita telah buka majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kita akan musafahah agar di antara kita tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki di hati kita semuanya, dan datangnya kita ke tempat ini hanya karena Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tasafahu yadhabul ghilli an qulubikum. Bersalamanlah kalian karena dengan salaman itu menghapus rasa iri dengki di hati kalian. Dan dari hadis lain, kalau dua orang mukmin bersalaman maka dosanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti daun yang kering ditiup oleh angin. Makanya kita saling memaafkan, saling menolong, saling membantu. Khususnya jamaah majelis Jalsatul Isnin, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan, dan semoga nadrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dapatkan. Ini adalah pembukaan yang memang harusnya majelis itu tidak ada penutupan, tidak ada pembukaan. Tapi kita mulai majelis ini dengan penuh semangat, dengan penuh
keikhlasan, dengan penuh keridhaan, apapun di depan kita, sebesar apapun halangan kita, kita harus tetap menghadiri majlis di tempat ini. Jangan karena gara-gara uang sedikit kita tinggalkan majelis. Jangan karena hujan sedikit kita tinggalkan majelis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Islam mau dibunuh, mau disiksa, mau diusir oleh orang-orang kafir. Tapi kenapa kita hanya karena uang sedikit kita meninggalkan Rasulullah? Karena hujan sedikit kita meninggalkan Rasulullah. Di mana cinta kita kepada Rasulullah? Di mana kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang Rasulullah sudah merindukan kita semua. Rasulullah merindukan kita semua. Tapi kita yang dirindukannya, seakan-akan kita acuh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pembukaan ini adalah niat baru kita agar tetap untuk hadir di majelis taklim ini, yang insya Allah keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah di tempat ini. Siapa yang hadir akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hadir di sini akan mendapatkan nadrah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti di padang mahsyar kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan dikenal suara kita oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan dipanggil nama kita oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan dituntun masuk ke surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Wa tadarakni wa kun li mu'inan ya imam al-hunafa. واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا التي في النفس منها كلفا يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sengaja majelis kita memulai di awal bulan Syawal ini untuk mengadakan halal bihalal, saling memaafkan, saling meridhakan, dan saling menyadari kesalahan dan kekurangan masing-masing. Salah satunya dengan cara bermusafahah, bersalaman. Dan tadi telah kita dengar dari guru kita Al-Habib Syekh Al-Habsyi bagaimana fadilah daripada dua orang muslim yang saling berjabat tangan dengan rasa cinta di dalam hatinya. Adalah mereka yang berjabat tangan akan diampuni dosanya oleh Allah. Adalah mereka yang berjabat tangan, saling memaafkan dan saling mencintai, akan diangkat derajatnya oleh Allah dan akan dirahmati oleh Allah. Pada saat dua orang muslim berjumpa lalu bersalaman, maka Allah menurunkan 10 rahmat kepada mereka. 9 bagi mereka yang paling indah senyumnya, dan 1 pada yang kurang indah senyumnya. Jadi bagaimana kita lihat para salafun saleh dicontohi oleh guru-guru kita, bagaimana jika mereka bertemu seakan-akan dua pasang kekasih yang sudah lama tidak berjumpa, saling
melampiaskan kerinduannya, dan itu semata-mata karena mereka adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan ditempatkan sebagaimana firman-Nya, muttaqina ala sururin mutaqabilin. Mereka adalah orang-orang yang akan berada di atas bantal-bantal, mereka saling berhadap-hadapan, mereka saling bergembira di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan kemuliaan ini? Yang akan mendapatkan kemuliaan ini adalah mereka yang saat di dunia saling mencintai karena Allah, saling memaafkan karena Allah, dan saling memahami bahwa sesungguhnya manusia tidak akan luput dari salah. Jika saudara saya bersalah kepada saya, maka dosa bagi saya untuk tidak memaafkan jika dia meminta maaf, karena yang sempurna hanyalah Allah, dan yang tidak berdosa dan bersalah hanya Nabi Muhammad SAW. Rasul berfirman, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah. Orang bersalah bukan tidak baik. Orang yang pernah bermaksiat bukan tidak baik. Tetapi orang yang bersalah, orang yang pernah melakukan maksiat, itu akan menjadi baik, kata Allah, kata Rasul, jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya seorang hamba kepada Allah jika itu hablun min Allah. Tetapi taubatnya seorang kepada Allah terhadap sesama, maka diwajibkan untuk menghapusnya dengan cara meminta maaf ke satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, 30 hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Selama 30 hari di mana kita sebelumnya terbiasa mengucapkan apa yang ingin kita ucapkan, memandang apa yang ingin kita lihat, berjalan ke tempat di mana kita sukai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menyimpan 1 bulan dari 12 bulannya untuk mensucikan 11 bulan dari perbuatan dosa kita. Seakan-akan makna daripada bulan suci Ramadan yang alhamdulillah telah kita jalani, mudah-mudahan kita minal a'idina wal faizin, adalah bulan yang akan menghapus 11 bulan dari perbuatan dosa kita. Bulan yang akan mengangkat kita setelah 11 bulan kita merendahkan diri kita dengan maksiat kepada Allah. Sehingga tidak ada harapan dan keinginan dari Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya yang telah menjalankan dan melalui bulan suci Ramadan, terkecuali pada bulan Syawal ini menjadi umat, menjadi hamba Allah yang bersih dari dosa seperti baru lahir dari rahim ibunya. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين
الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم